Quranic School Khairu Ummah Malang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama rajulun yusalli musbilun izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab fatawadda. Ya, jadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika ada seorang sahabat, ya, seorang laki-laki yang dia dalam keadaan sholat, jemaah sekalian, musbilun izarahu, ya, namun keadaan orang yang sholat tersebut dia memanjangkan pakaiannya, ya, maksudnya melebihi mata kaki. Musbilun izarahu, ya, izar ya bisa bermakna sarung ya atau bagian bawah dari pakaian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, idhab fatawaddo, pergilah lalu berwudulah. Fadhahaba fatawaddoa, lalu dia pun pergi dan berwudu. Thumma jaa, lalu datang kembali. Lalu beliau bersabda, idhab fatawadda, pergilah dan berwudulah. Faqala lahu rajulun, maka berkatalah kepada beliau seorang sahabat, ya Rasulullah, malaka amartahu, kenapa ya Rasul Anda memerintahkannya an yatawadda'a, untuk dia berwudu. Thumma sakatta anhu, kemudian Anda diam atasnya. Lalu beliau pun bersabda, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, sesungguhnya dia tadi itu sholat dalam keadaan musbil, memanjangkan pakaiannya. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin, ya, dan sesungguhnya Allah tidak menerima salatnya seorang laki-laki yang memanjangkan pakaiannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, dengan sanad yang sahih menurut syarat pensahihan hadis Imam Muslim. Ya, dalam kitab Bahjatul Nadhirin dijelaskan Bapak sekalian tentang hadis 797, yaitu kata beliau, ya, sanadnya riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih menurut syarat Imam Muslim, tapi menurut penilaian Syekh Salim Al-Hilali hadis ini dhaif atau lemah, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari jalan, ya, Abu Ja'far dari Atha bin Yasar anhu bihi, ya, sebab penilaian, ya, kelemahan hadis ini yaitu perawi yang bernama Abu Ja'far la yu'raf, ya, tidak diketahui, ya, tidak diketahui itu dalam istilah ilmu hadis disebut majhul, ya, majhul. Ya, majhul itu ada dua sama sekalian, ada majhul al-ain, ya, orangnya tidak diketahui. Ada yang kedua majhul al-hal, keadaan orangnya tidak diketahui. Ya, misalnya kalau dikatakan seseorang, ya, seseorang itu siapa? Yang enggak diketahui, laki apa perempuan, namanya juga tidak diketahui. Ini majhul al-ain. Kalau majhul al-hal, ya, orangnya diketahui, ya, namanya diketahui, identitasnya laki perempuan diketahui, tapi keadaannya enggak diketahui. Apakah beliau orang yang amanah, apakah kuat hafalannya atau tidak, enggak diketahui. Itu namanya majhul al-hal. Ya, kenapa kok sampai bisa menjadikan lemahnya sebuah hadis? Ya, sebab yang diriwayatkan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk lebih menjaga keotentikannya sebuah hadis, para ulama sangat hati-hati. Ya, ibaratnya begini, umpama ada orang menyampaikan ke kita nggak tahu orang tersebut, ya, nggak kenal, nggak tahu dan seterusnya. Ya, mungkin kita tahu dari namanya, dia bilang namaku demikian, tapi kita nggak tahu keadaan orang tadi.
maka kita tidak serta-merta menerima berita yang disampaikan. Apalagi yang disampaikan ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, karena itu di kitab-kitab hadis ya disebutkan ya tentang perawi-perawi hadis sama sekalian. Ya, misalnya dalam kitab ya Tahdzibut Tahdzib, ya dalam kitab At-Taqrib ya Taqribut Tahdzib itu disebutkan ya per perawi bagaimana keadaannya, ya penilaiannya ulama tentangnya. Ya, tujuannya sama sekalian bukan untuk apa-apa, tujuannya menjaga keotentikan sebuah periwayatan hadis. Ya, karena itu ilmu hadis termasuk salah satu cabang ilmu yang sangat dalam dan sangat luas. Ya, di samping fikih ya, fikih dan usul fikih ada lagi hadis ya. Hadis beserta cabang-cabang ilmunya ya. Ada mustalahul hadis, ada takhrij dan sebagainya. Sehingga kalau kita ke perpustakaan buku-buku agama Islam ya, di situ biasanya ada rak tersendiri sekalian, rak tersendiri ilmu-ilmu apa? Hadis ya, dengan sekian banyaknya kitab. Ya, demikian pula ada kitab-kitab fikih ya disendirikan. Ya, ada pula kitab-kitab akidah disendirikan ya. Namun hadis ini sangat banyak. Sehingga seandainya seseorang itu menghabiskan waktunya, umurnya untuk hadis sama sekalian barangkali belum cukup. Ya, belum cukup ya untuk menguasai detail-detail ilmu apa? Hadis. Ya, sebab yang diteliti oleh para ulama itu tidak hanya makna hadisnya ya, tapi juga jalur periwayatannya, ini yang lebih rumit ya. Jalur periwayatannya fulannya itu bagaimana diteliti oleh para ulama. Yang tidak diteliti itu satu, sahabat. Nah, sahabat enggak diteliti ya, sehingga dikatakan sahabat itu udul ya, sahabat itu adil. Adil maksudnya amanah, enggak usah dikoreksi lagi. Tapi kalau yang setelah sahabat, maka diteliti oleh para ulama bagaimana fulan, ya keadaannya, amanahnya, ya apakah dia pernah berbohong atau tidak, itu dicatat semua. Hafalannya bagaimana, ya. Jadi kalau pernah berbohong walaupun sekali, ini celah ya bagi orang tersebut. Ya, kalau dia berani berbohong, apalagi apa terhadap hadis Nabi SAW. Bisa jadi amanah, nggak pernah berbohong, tapi hafalannya bisa jadi apa? Tidak kuat misalnya, dicatat oleh para ulama. Ya. Dan masalah menarik ya kalau kita perhatikan ilmu hadis dan riwayat-riwayat hadis ini berkaitan dengan perawi dan sebagainya sangat banyak sekali ya. Ya, ada pula di antara perawi hadis misalnya sangat kuat hafalannya, amanah dan seterusnya, tapi menjelang wafatnya itu berubah hafalannya. Nah, ini dicatat oleh para ulama. Dicatat bahwa beliau sangat kuat hafalannya, tapi menjelang akhirnya beliau berubah hafalannya, sehingga berpengaruh apa yang beliau sampaikan di akhir kehidupannya tidak seperti yang di awal atau sebelum beliau wafatnya. Dan begitulah ya sekelumit tentang keadaannya dari periwayatan hadis ini. Nah, ya tentu sekali lagi seperti yang pernah kita jelaskan dulu, hadis lemah itu tidak sama dengan hadis palsu, ya, berbeda sekali. Ya, kalau palsu itu buatan, kalau lemah itu kevalitannya itu tidak kuat, ya dipengaruhi oleh beberapa hal. Tapi beritanya ada, khobarnya itu ada sekalian, tapi tidak kuat. Kalau palsu atau maudhu sama sekali bohong, hoax ya kalau bahasa kita. Tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemah berbeda. Ya. Belum tentu seorang ulama melemahkan hadis, ulama yang lain melemahkan, belum tentu juga gitu. Ini menurut penilaian ya Syekh Salim Al-Hilali, beliau murid dari Syekh Albani, beliau melemahkan hadis ini. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih menurut syarat daripada Imam Muslim yang menerima hadis. Jadi hadis itu ada tingkatannya sama sekalian. Yang nomor satu itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu nomor satu tingkatannya. Nomor dua riwayat Bukhari saja. Nomor tiga riwayat Muslim saja. Nomor empat riwayat Abu Dawud. Kemudian Tirmidzi, kemudian Nasai, kemudian Ibnu Majah. Ya, jadi kalau nomor satu Bukhari Muslim ya sudah langsung kita terima. Ya, Bukhari langsung kita terima. Muslim demikian pula. Ya, kalau yang setelahnya maka di sini perlu diteliti kembali. Dan semuanya para ulama telah berijtihad ya, bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya telah dibukukan. Ya, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ya ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Nasai dan ada Sunan Ibnu Majah.
rahimahumullahu jami'an. Baik. Kembali kepada konteks hadis ini sama sekalian, disebutkan di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya kepada seorang sahabat untuk berwudu kembali. Ya, pada akhirnya dijelaskan dia sholatnya dalam keadaan musbil izarahu, memanjangkan pakaiannya. Baik. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama dari kitab Bahjatun Nadhirin, yaitu wujubu taghyiril munkar. Ya, jadi wajibnya mengingkari kemungkaran. Ya, umpama ada kemungkaran, ya, hal yang tidak benar, menyelisihi agama sama sekalian, maka sebaiknya kita memperingatkan, menyampaikannya dengan cara yang baik supaya orang tersebut menyadari kalau perbuatannya itu melanggar perintah atau menerjang larangan. Nah, itu bahasa lainnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, tentu dengan cara-cara yang baik ya sama sekalian. Yang diantaranya yang pertama dengan tangan, ya, yang kedua dengan lisan, minimalnya dengan hati. Ya, tentu menyampaikan di sini dengan ilmu ya, dari ilmu yang kita ketahui kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan siapa tahu orang tersebut ya kembali ya kepada jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, ba'dul ibadat mabniyah ala ba'd. Ya, ba'dul ibadat mabniyatun ala ba'din. Ya, jadi sebagian ibadah itu berhubungan dengan ibadah lain, terbina di atas ibadah lain. Ya, misalnya sholat berhubungan dengan wudu. Ya, nggak diterima sholat seseorang kalau tanpa wudu. Ya, jadi orang tersebut atau sahabat tadi diperintahkan kembali berwudu untuk mengulangi sholatnya, sebab dia sholatnya dalam keadaan memanjangkan pakaiannya. Saya ulangi ya, Nabi SAW kan memerintahkan pergilah, berwudulah kembali. Ya, pada akhirnya ada sahabat tanya kenapa, beliau jelaskan bahwasanya dia sholat dalam keadaan memanjangkan pakaiannya. Jadi sholat berhubungan dengan wudu. Itu para ulama dalam menjelaskan di kitab-kitab mereka, ya, di kitab-kitab fikih sama sekalian maupun kitab-kitab hadis ya tentang fikih, biasanya diawalkan dengan kitab Toharoh, ya, Toharoh baru sholat. Ya, sebab toharoh yang membersihkan diri dari najis, dari hadas, berwudu ini mengawali mengawali sholat sebelum sholat. Jadi ibrahnya sebagian ibadah terbina di atas sebagian yang lain. Ya, tidak semua ibadah ya, sebagian ibadah diantaranya sholat terbina di atas ibadah lain yaitu wudu. Maka di sini penting ya memperhatikan ya tata cara berwudu, kaifiyatnya. Ya, supaya supaya sholatnya itu diterima, sebab wudu pintu gerbang menuju sholat. Nah, maka di sini perlu ya kita tekankan ya kepada anak kita, kepada siswa-siswi kita sama sekalian tentang kaifiyat wudu yang benar sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diajarkan tentang sholat. Ya, karena wudu awalnya, baru kemudian sholat. Baik. Yang ketiga sama sekalian, ma ya'taqidu al-'amatu la qimata lahu yakunu fi mizan syar'i 'azimun wa hadha min babi 'adam ihtiqari 'amalin minal a'mal. Ya. Ya, jadi apa yang diyakini oleh keumuman orang sama sekalian, perbuatan yang barangkali ya tidak bernilai, itu bisa jadi sesuatu yang besar dalam agama. Ya, seperti apa? Seperti sahabat tadi. Ya, dia menganggap bisa jadi memanjangkan pakaian ya bukan hal yang masalah. Ternyata Ternyata oleh Nabi SAW disuruh mengulangi wudunya, sholatnya. Saya ulangi, bisa jadi orang menganggap remeh sebuah perkara padahal itu besar. Bisa jadi menganggap remeh sebuah perkara padahal itu besar. Karena itu jangan meremehkan sebuah perkara ya, bisa jadi perkara itu sesuatu yang sangat berpengaruh ya terhadap amal seorang hamba. Nah, yang terakhir, man shalla musbilan falaisa lahu ahdun. Saya ulangi, man shalla musbilan falaisa lahu indallahi ahdun. Ya, siapa yang sholat memanjangkan pakaiannya, maka tidak ada perjanjian baginya di sisi Allah. Ya, maksudnya di sini sama sekalian Allahu a'lam bishawab, yaitu
khawatirnya orang tersebut tidak diterima sholatnya ketika dia memanjangkan pakaiannya. Nah, ala kulli hal nasihat kita seperti yang dulu, yaitu terlepas ya daripada khilaf para ulama dalam hal ini, kami menyarankan untuk apa? Kita menghindari memanjangkan pakaian, ya, baik karena sombong maupun tidak sombong. Ya, kalau sombong para ulama sepakat haramnya, kalau tidak sombong khilaf, ya, namun kita menghindari, ya, melihat nas-nas yang umum yang sifatnya ancaman ya bagi orang yang memanjangkan pakaiannya. Ini khusus laki-laki ya, khusus laki-laki ya. Nah, beda dengan wanita hukumnya. Jadi laki-laki tidak memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ya, batas akhirnya mata kaki. Ya, kalau bisa di atas mata kaki, tidak lebih daripadanya. Nah, insyaallah demikian. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya 798. Nah, Ustaz. Terkait hadis yang tadi itu, apakah hadis itu sudah menunjukkan bahwasanya ketika kita sholat dalam keadaan musbil tadi berarti wudhu kita batal karena disuruhnya untuk wudhu? Iya. Nah, ini dilemanya sama sekalian. Hadis ini tadi diperbincangkan ya sanadnya. Kalau memang seperti itu keadaannya, ya berarti apa? Diperintahkan wudhu kembali. Ya, diperintahkan wudhu kembali. Apakah membatalkan sholat? Wallahu a'lam bishawab ya. Cuma diperbincangkan sanadnya di sini. Ya, andaikan seperti itu kisahnya sama sekalian, berarti disuruh apa? Wudhu kembali. Demikian. Nah, barakallahu fikum. Nah, Mbak. Mohon nasihatnya. Kalau yang ditanyakan Kak Fajar tadi itu betul, bagaimana dengan kami yang bermakmum ke orang yang begitu? Ya. Kan kalau Masya Allah. ya. Ya. Apakah kami mufaroqah ataukah tetap atau pribun? Iya, makmum tetap ya. Insya Allah tidak berpengaruh ya kepada makmum apa yang dilakukan oleh imam. Ya, jadi baik tidaknya ya salat itu yang menanggung siapa? Imam. Ya, jadi imam dhamin ya, penjamin dari salat ya, tetap. Terlepas daripada hal tersebut sama sekalian, di sini diperbincangkan ya secara sanadnya. Ya, wallahu alam bisawab ya, namun inti yang bisa kita ambil yaitu berhati-hati ya daripada memanjangkan pakaian gitu ya. Demikian Ustaz. Kita apakah tetap dalam jamaah? Maksudnya begini, kalau pandangan seperti itu Ya. tetap di dalam sholat berjamaah mufaroqah atau Tetap dalam berjamaah. Tetap dalam berjamaah. Ya, jadi kita tidak menyelisihi imam ya. Jadi imam dimanapun jamaah sekalian, di masjid, musola, langgar sekitar kita menghadiri ya jamaah dari masjid atau musola atau langgar tersebut ya, selama dia seorang imam ya, beliau seorang imam ya, seorang yang diikuti, maka kita mengikuti sebagai makmum. Demikian Ustaz ya. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan kepada riwayat yang berikutnya yaitu 798 ya, Masya Allah ya, 798. Nah, baik, kita baca ya. Wa an Qais ibni Bishr at-Taghlibi qala akhbaroni abi. Ya, jadi ada orang namanya Qais sama sekalian, Qais ya. Ya. Ini nama orang Arab itu kadang-kadang singkat ya, bisa 3 huruf ya, Qais ya, di sini Qais ya. Bin Bishr at-Taghlibi qala akhbaroni abi, telah mengabarkan kepadaku ayahku. Wa kana jalisan li Abi Darda, ayahku itu kawan duduknya Abu Darda. Abu Darda itu salah satu sahabat. Nah, namanya adalah Uwaimir. Ya, namanya adalah Uwaimir ya, seorang sahabat ahli ibadah luar biasa ya, Abu Darda radhiyallahu an. Ya. Ayahku bercerita, kana bi Dimasyq, adalah di daerah Damaskus. Damaskus itu di Suriah. Nah, Suriah itu masuk daerah Syam ya, jemaah sekalian.
adalah di Damaskus. Ini dulu daerahnya para ulama ya, jamaah sekalian ya. Jadi Syam ya, Irak ya itu. Ini termasuk daerah-daerah para ulama ya. Termasuk juga Mesir ya, termasuk Jazirah Arabia, masyaallah. Ya. Ya sampai ada banyak ya ulama dari Damaskus ya. Di antaranya saya ingat saya Imam Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu taala. Adalah di Damaskus ada seorang dari para sahabat ya, tinggal di Damaskus. Nah, sahabat itu jamaah sekalian dikenal dengan nama Sahal. 3 huruf juga ya, Sahal. Apa artinya Sahal? Mudah ya, mudah. Ya, Sahal bin Al-Handaliyah. Ya, ini nisbah kepada ibunya jamaah sekalian. Sahal bin Al-Handaliyah. Ya, wa kana rajulan mutawahhidan. Ya, adalah sahabat tersebut, Sahal itu seorang laki-laki yang mutawahhidan. Ya, nanti ditafsirkan mutawahhidan itu sama sekalian suka sendiri. Suka sendiri. Ya. Ya, di sini di dalam Bahjatun Nadhirin ditafsirkan ya bahwasanya mutawahhidan yuhibbut tawahhud wal infirad anin nas, ya suka sendiri. Ya, menjauh dari manusia. Ya, mungkin kalau bahasa kita ya apa masuk introvert. Introvert ya. Ya. Termasuk saya sendiri ya suka gini. Jadi suka ini ya, enggak begitu ini dengan suka keheningan, suka suasana ini ya untuk ini, masya Allah. Ya, meskipun tetap berinteraksi ya sampai sekali, tetapi terbiasa begitu ya. Jadi yuhibbut tawahhud ya, jadi suka sendiri dan sendiri dari manusia. Nah, lanjutannya sama sekalian, qallama yujalisun nas, dia atau beliau jarang sekali duduk-duduk dengan manusia. Jarang sekalian. Innama huwa shalah, kegiatannya, kebiasaannya itu ibadah, ya salat. Ya, fa idza faragha, kalau sudah selesai salat dilakukan dengan tasbih, takbir, hatta ya'tiya ahlahu, sampai beliau pulang ke keluarganya. Terus seperti itu ya, kebiasaannya ya begitu ya. Sahabat Sahal bin Al-Handaliyah. Famarra bina, satu saat sahabat Sahal itu melewati kami. Ya. Ini sepertinya kisahnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau melewati kami. Wa nahnu 'inda Abi Darda, ketika itu ya. Kata ayahnya Qais, kami di sisi Abu Darda. Maka Abu Darda yang seorang sahabat tadi bilang kepada Sahal tadi, kalimatan tanfa'una wala tadurruka. Ya, mohon kami diberi sebuah kalimat, sebuah nasihat yang bermanfaat untuk kami dan tidak memudaratkanmu. Ya, maksudnya berilah kami sebuah wejangan atau wasiat atau pesan tertentu. Ya, maka Sahal tadi bercerita, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faqadimat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus satu kelompok pasukan. Ya, maksimalnya kalau sariyah itu berjumlah 400 orang ya, maksimalnya. Ya, bisa jadi 10 orang, bisa jadi 20, maksimum 400 ya. Satu kelompok pasukan. Apa bahasa lainnya? Ya, satu peleton atau satu ini ya dari pasukan itu sekali. Tidak semua ya, satu utusan khusus ya, beberapa orang atau beberapa puluh orang. Ya, tujuannya ya bisa untuk memata-matai musuh, bisa juga untuk menggali informasi, bisa ya, sariyah ya ini. Faqadimat, lalu datanglah sariyah tersebut, ya, kelompok pasukan tadi. Faja'a rajulun minhum, lalu datanglah ya salah seorang di antara mereka. Fajalasa fil majlis, ya, lalu dia duduk di majlis. Alladzi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Faqala li rajulin ila jambihi, faqala li rajulin ila jambihi, ya, lalu ya dia berkata kepada seseorang di sampingnya, ya, lau ra'aitana, seandainya engkau melihat kami, hina iltaqaina, ketika kami bertemu dengan, nahnu, kami, ya, ini sebagai penegasan, ya, wal adu, dengan musuh, fahamala fulanun wa ta'ana,
ya, di mana dia hamala fulan, ya, seseorang membawa, ya, wa ta'ana, lalu dia ini dengan tombaknya, ya, faqala khudha minni, lalu dia berkata, ambillah itu dariku. Wa ana al-ghulamul ghifari, aku adalah pemuda atau remaja Ghifari, dari Ghifar. Kaifa tara fi qawlihi, bagaimana pandangan Anda tentang ucapannya? Dia berkata, ma arahu illa qad batala ajruhu, tidaklah aku melihat kecuali telah batallah pahalanya. Fasami'a bidzalika akhar, yang lainnya mendengar. Faqala, lalu dia berkata, ma ara bidzalika ba'san, aku menganggap hal itu tidak apa-apa. Fatanaza'a, ialah dua orang itu berseteru sama sekalian sampai terdengarlah kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, ini dikasih tebal ya hurufnya, subhanallah, la ba'sa an yu'jara wa yuhmada, ya, maha suci Allah, tidak mengapa dia tetap dipahalai dan dipuji. La ba'sa an yu'jara wa yuhmada. Nah, kembali kepada perkataan selanjutnya, fara'aitu, lalu aku lihat Abu Darda surra bidzalik, ya, beliau merasa senang dengan hal tersebut. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilaih, beliau mengangkatkan kepalanya kepadanya. Wa yaqul, dan berkata, a anta sami'ta dzalika min Rasulillah, apakah Anda mendengar langsung hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dia berkata, na'am, benar. Famazala yu'idu alaih, terus diulangi hal itu, hatta inni la aqul, sampai aku mengatakan, ya, la yabrukanna ala rukbataihi, ya, hampir-hampir dia bersimpuh pada kedua lututnya. Qala famarra bina yauman akhar, satu hari lewat orang lain. Faqala lahu Abu Darda, ya, afwan saya ulangi, famarra bina yauman akhar, satu saat dia lewat lagi, ya, berarti Sahal yang dimaksud. Faqala lahu Abu Darda, Abu Darda lalu bilang kepada Sahal, sahabat tersebut, kalimatan tanfa'una wa la tadurruka, satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak memudaratkanmu. Lalu sahabat Sahal mengatakan, qala lana Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al munfiqu 'alal khail kal basiti yadahu bis sadaqati la yaqbiduha, ya, orang yang menginfakkan alal khail, ya, atas kuda, maka seperti orang yang membentangkan tangannya, ya, dalam riwayat Abu Dawud kedua tangannya dengan sedekah, la yaqbiduha, yang dia tidak menggenggamnya. Tsumma marra bina yauman akhar, satu saat lewat lagi di hari yang lain. Abu Darda bilang lagi, kalimatan tanfa'una wa la tadurruka, satu kalimat yang bermanfaat untuk kami, tidak memudaratkanmu. Lalu sahabat Sahal mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, ini yang kaitan dengan bab kita, ni'mar rajulu Khuraimun al-Asadi, ya, sebaik-baik laki-laki adalah orang yang namanya Khuraim al-Asadi. Laula tulu jummatihi, kalau tidak karena panjangnya rambutnya yang sampai ke pundaknya, wa isbalu izarihi, dan panjangnya pakaiannya. Kalau bukan karena dua hal tersebut, akan menjadi laki-laki yang paling baik, paling mulia, ya, Khuraim al-Asadi. Ini bisa kita kasih garis bawah, ya, wa isbalu izarihi, kaitannya dengan bab kita. Ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki, Khuraim al-Asadi, kalau bukan karena panjangnya rambutnya sampai ke pundak dan panjangnya pakaiannya. Fabalagha dzalika Khuraiman, maka hal itu sampai kepada Khuraim, berita itu. Fa'ajjala, lalu dia bersegera. Fa'akhadha syafratan, lalu dia mengambil, ya, semacam gunting, ya, sahabat sekalian. Lalu beliau mengambil syafratan, ya, beberapa ujung, ya, dari rambutnya. Faqata biha, beliau potong. Jummatahu ila udhunai, sampai ke kedua telinga, ya, berarti pemahaman kita sampai ke bawah telinga, ya, ya, tidak sampai menjulur ke pundak. Laki-laki ini sekalian, ya. Wa rafa'a izarahu, langsung diangkat, ya, pakaian bawahnya, karena mendengar sabda Nabi tersebut, sampai ke ansafi saqaihi, sampai ke tengah betisnya, demi mendapatkan fadilah, ya, dari Nabi SAW, menjadi laki-laki yang paling baik kalau bukan karena dua hal. Dua hal itu langsung dipotong rambutnya, kemudian apa namanya, kainnya diangkat.
Bisa difahami ya sampai di sini. Tsumma marra bina yauman akhar, satu hari lewat lagi sekarang. Maka Abu Darda bilang, kalimatan tanfa'uha wa la tadurruka, kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak memudaratkanmu. Maka sahabat Sahal pun menyampaikan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kalian akan datang kepada kawan-kawan kalian, fa aslihu rihalikum, maka perbaikilah rihal-rihal kalian, ya, tunggangan-tunggangan kalian. Wa aslihu libasakum, perbaikilah pakaian kalian, hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, seakan-akan, ya, sampai kalian menjadi seakan-akan syamatun finnas, menjadi syamah, ya, di kalangan manusia. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai al-fuhsh walat tafahhush, ya, perbuatan yang sifatnya keji, ya. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, kecuali Qais bin Bishr fakhtalafu fi tawthiqihi wa ta'ifihi, ya, dikecualikan tentang perawi, yaitu putra dari Sahal, yaitu Qais, yang diperbincangkan, ya, tentang kuat atau lemahnya beliau. Waqad rawalahu Muslim, ya, namun Imam Muslim telah meriwayatkan darinya. Masya Allah, ya, kisah yang panjang, ya, di sini sama sekalian. Kita lihat tauthik hadis, ya, dari Syekh Salim Al-Hilali. Menurut beliau, ya, riwayatnya hasan, ya, insyaallah, riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dari jalan Hisham bin Sa'ad dari Qais bin Bishr. Ya, saya berkata, kata Syekh Salim Al-Hilali, sanadnya yahtamilu tahsin, ya, bisa sampai ke derajat hasan, ya. Hisham bin Sa'ad soduk derajatnya, Qais bin Bishr lam ara man dha'afah, saya tidak melihat ada orang yang melemahkannya, dan Hisham, ya, bin Sa'ad, ya, orang yang benar, ya, shadiq sama sekalian, dan seterusnya, ya, dari keterangan ini. Nah, baik. Dan hadis yang semakna dengannya hadis-hadis yang banyak. Baik. Masya Allah. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari hadis ini sama sekalian, yang pertama, al-hathu ala mulazamati ahlil ilmi, ya, jadi motivasi untuk kita melazimi para alim ulama, ya, duduk-duduk dengan mereka, mendapat manfaat dari mereka. Motivasi untuk melazimi para ulama, duduk-duduk dengan para ulama, bermajlis dengan mereka, mendapat manfaat dari mereka. Ya, ini terambil dari mana? Dari perkataan Qais tadi, ya, bahwasanya ayahku itu kawan duduknya Abu Darda. Ya, Abu Darda sahabat, ayahku teman duduknya, ya, berarti motivasi untuk dekat dengan ulama, dengan orang-orang solih. Yang kedua, jawazu dzikri ahlil fadl bi fadlihim wa idzalihim manazilahum, boleh menyebutkan keutamaan orang yang utama, ya, dan menempatkan sesuai derajat mereka. Boleh menyebutkan keutamaan orang yang utama dan menyebutkan, saya ulangi, menempatkan, ya, derajat mereka sesuai kedudukannya. Ya, ini terambil dari baris kedua tadi, ya. Saya ulangi, baris ketiga, ya, bahwasanya kebiasaan Sahal itu apa sama sekalian? Kebiasaannya sholat, kalau sudah selesai biasanya tasbih, takbir, ya, berarti apa? Informasi yang kita dapatkan, sahabat Sahal itu apa? Sangat ahli ibadah, mengisi waktu-waktunya dengan sholat, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya jadi ingat ayah dari Syekh Abdul Muhsin, ya, Al-Abbad hafizahullah ta'ala, di mana ayahnya itu namanya Syekh Hamad, ayahnya. Nah, beliau itu sama sekalian kalau masuk masjid di daerahnya, beliau usianya waktu itu, ya, kurang lebih 70 tahun. Ketika masuk di masjidnya mau asar, nah, itu keluarnya habis isya. Iya, jadi masuknya asar, keluarnya kapan? Habis isya. Dan itu berlangsung sampai 20 tahun. Iya, luar biasa, ya. Masya Allah, ya. Jadi ahli ibadah yang sangat luar biasa, ya. Dan Syekh Abdul Muhsin tentu kita tahu beliau mengisi, ya, di Masjid Nabawi, ahli hadis luar biasa, dan beliau ayah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ya, ini termasuk mengisi umur dengan kebaikan, ya, dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir dan seterusnya.
Ya, saya juga jadi ingat orang yang ditemui ini ya, ada kisah ya. Imam Ahmad ya. Mungkin ada yang pernah dengar Imam Ahmad pernah singgah di satu daerah di salah satu masjid, lalu sama takmirnya disuruh keluar sekarang. Dia nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Lalu jalan-jalan ketemu orang yang sedang ngadon roti, ngadon makanan ya. Orang itu baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus demikian ya. Ya, baca zikir astagfirullah. Nah, terus Imam Ahmad itu gumun itu ya, kaget ya. Orang itu nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Imam Ahmad tanya kepada orang tadi, ya Masya Allah luar biasa ya kalau bahasa kita, zikirmu demikian istighfarmu. Ya, kira-kira bagaimana ya maksudnya beliau itu, keinginanmu dan seterusnya. Orang itu cerita ya, kalau keinginanku semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya terkabul kecuali satu, yaitu kepingin ketemu Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, oh ini sebabnya aku diusir oleh takmir masjid tadi. Ya, sama Allah dihadirkan untuk apa? Ketemu orang pengadon roti yang banyak istighfar. Paham ini maksudnya? Nah, orang tadi nggak tahu kalau ditanya Imam Ahmad. Ternyata Allah menghadirkan Imam Ahmad dengan cara disuruh keluar dari masjid tadi untuk dipertemukan dengan orang yang ahli apa? Zikir dan ahli istighfar tadi. Ya, ibrah yang bisa kita ambil sama sekalian, salah satu solusi kehidupan ya adalah dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi nilai ibadah ketakwaan seseorang, insya Allah di samping pahala membuka banyak jalan keluar, membuka banyak solusi bagi seorang hamba. Sebaliknya, kemaksiatan dan dosa memperkeruh keadaan seseorang, menyulitkan urusannya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang ketiga, jawazul in'izali 'anil nas biqadar hatta yatafarrag lil ibadah wa dzikr. Ya, boleh menjauh dari manusia dengan kadar, yaitu dia bisa ibadah, dia bisa zikir. Ya, sama sekalian, boleh ya sama sekalian. Ya, dan di sini pun apa ya istilahnya itu, dalam artian hati-hati ya dalam berinteraksi dengan manusia. Ya, bukan berarti tidak berinteraksi sama sekali, tidak. Ya, karena yang berinteraksi sabar dengan apa yang dilakukan manusia lebih baik ya daripada yang sama sekali ini ya. Ya, jadi bukan berarti uzlah sama sekali ya, tidak. Ya, uzlah itu dilakukan kalau semuanya sudah rusak manusia, sudah tergelincir semuanya, ya kita khawatir, maka uzlah. Tapi kalau masih ada yang baik, masih ada yang soleh, nah kita berteman, berkawan dengan mereka, sabar ya dengan gangguan manusia, sembari terus memberikan nasihat apa yang bisa kita dakwahkan, nasihatkan kepada mereka yang belum mendapat hidayah supaya kembali ke jalan kebenaran. Nah, jam berapa ini Ustaz Fajar? 8.57 ya, Masya Allah. Baik, ini masih ada beberapa faedah ya, Masya Allah. Sampai bawah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sebentar, coba kita tambah 1-2 faedah lagi ya. Bentar. Man ghalaba alaihi wasf jaza an yutlaqa alaihi. Siapa yang ya tersifati dengan sifat tertentu jamaah sekalian, maka kita boleh bersifatinya dengannya. Ya, misalnya sahabat Sahal tadi, orangnya bagaimana? Diketahui dalam keadaan suka menyendiri, mutawahidan, suka sholat, suka ibadah dan seterusnya. Ketika kita cerita seseorang, oh fulan demikian, apa adanya sama sekalian, tanpa menyebutkan aibnya ya, apa adanya seperti itu, maka boleh. Karena zahirnya beliau seperti itu. Zahirnya beliau apa? Suka sendiri, ya, suka sholat, suka ibadah. Ya, atau kita melihat ada orang lain, oh orangnya begini, Masya Allah, ya luar biasa dalam bergaul dan seterusnya. Nah, kita sifati seperti itu, ya, dengan apa yang tampak darinya. Ya, jadi man ghalaba alaihi wasaf jazaan yutlaqa alaihi, demikian ya. Nah, ya, ya. Yang berikutnya jamaah sekalian, ya kalau mengandung kekurangan ya tidak perlu disebutkan, kecuali kalau memang diperlukan. Ya, umpama ada seseorang punya kekurangan begini, lalu orang kita nyebutkan fulan kekurang begini, jangan. Kalau kelebihan silahkan, kecuali kalau diperlukan ya. Dulu ada sahabiah yang tanya, ya Rasul, saya dilamar
dua orang ya, yang satu fulan ya. Maka Nabi SAW menjelaskan ya, saya fulan yang pertama itu begini, fulan yang kedua begini, disebutkan oleh beliau kekurangannya. Ini tujuannya bukan ghibah, tapi supaya orang sahabiah tadi ada pertimbangan. Oh, kalau saya menikah dengan A, kemungkinan saya begini nanti rumah tangganya. Kalau saya dengan B, kemungkinan begini rumah tangganya. Ya, tadi kan sebelum sesi ini sudah disampaikan kiat-kiat rumah tangga. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah ya, mawaddah warahmah. Yang sebelum menikah semoga diberikan kemudahan. Ya, yang belum ya banyak-banyak berpuasa insyaallah. Ya, barakallahu fikum insyaallah. Kita cukupkan ya sama sekalian ya pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Allah mudahkan pembahasannya diberikan keberkahan kita. Dan yang belum selesai dari faedahnya semoga bisa kita bahas di pertemuan mendatang insyaallah taala. Demikian, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin menyampaikan dipersilahkan Kak Amsat. Amin. Ini tadi di bagian tidak bolehnya menyebut kekurangan. Itu saya pernah ikut kajian tajwid, itu di salah satu cara mengambil riwayat itu kan menyebut, maksudnya dalam melemahkan misalkan ya, hadis ini dilemahkan oleh syekh ini karena di salah satu riwayatnya ada bulan yang mohon maaf misalkan mata kirinya seperti ini, pernah ketahuan makan tangan kiri mungkin, atau pernah buang air kecil berdiri, itu kan menyebut kekurangan yang notabene orang alim begitu itu kan diperbolehkan. Kalau yang mau dikoreksi gitu di kajian tadi itu disebutkan boleh, tapi sampai di situ saja, titik. Tidak boleh menyebut kekurangan yang tidak ada kaitannya dengan periwayatan hadis ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah boleh kami dalam menuntut ilmu itu juga menggunakan cara tersebut? Misalkan Ustaz Hakim misalkan Ustaz mau ke pengajian itu, lalu saya tahu jangan Ustaz, itu Ustaznya begini-begini, itu apa boleh? Atau kami tetap harus menjaga marwah Ustaznya tersebut? Ya, Masya Allah ya. Jadi ribah atau menyebutkan kekurangan orang jamaah sekalian itu diharamkan kecuali dalam beberapa keadaan. Ya, di antaranya yang pertama yaitu istifta ya, meminta fatwa ulama. Wahai ulama, saya diperlakukan demikian-demikian oleh suami saya misalnya. Apa yang mesti saya lakukan? Ya, istifta ya, minta fatwa. Ya, yang nggak usah nyebut nama, ya saya diperlakukan demikian. Apa yang mesti saya lakukan? Apakah saya begini atau begini misalnya? Yang kedua, laporan hukum ya. Wahai Pak Polisi, saya dilakukan demikian oleh fulan, namanya demikian. Karena kasus hukum perlu nama jamaah sekalian. Ya di sini tidak apa-apa. Misalnya yang ketiga jamaah sekalian yaitu litarif ya, untuk pengenalan, dan memang itu diperlukan. Nyari rumahnya orang nggak ketemu, lalu ketemu orang, mana rumahnya fulan yang mana ya, yang beliaunya begini misalnya beliaunya tidak melihat, beliaunya buta ya, terpaksa karena nggak tahu orang, oh ya yang di situ rumahnya, boleh takrif ya. Ada di antara ulama itu yang disebut dengan al-a'raj, ada ya, al-a'raj artinya yang demikian itu pengenalan, bukan untuk menjatuhkan, bukan, pengenalan. Dalam periwayatan hadis ya, diteliti oleh para ulama, oh fulan suka berbohong misalnya. Nah, ini tujuannya bukan mengulik daripada kekurangannya, tujuannya supaya hati-hati daripada fulan kalau nyampaikan karena dia suka berbohong. Oh fulan demikian dia suka berbuat dosa dan sebagainya. Ya, khawatirnya diambil hadis sementara dia tidak amanah. Fulan hafalannya buruk. Ya, ada ya kan banyak istilah-istilah gitu ya. Ya, jadi suka keliru dalam menyampaikan. Nah, itu tujuannya supaya hati-hati. Termasuk di sini jamaah sekalian dalam tajrih. Ya, tajrih itu menjarah seseorang. Menjarah itu apa ya? Mewanti-wanti ya dari seseorang. Kalau ta'dil mengadilkan orang, ya merequest orang. Kalau jarah sebaliknya melukai, dalam artian mewanti-wanti orang darinya. Ya, ini diperlukan dalam ilmu hadis sama sekalian. Atau misalnya tadi yang pertanyaan tadi ke pengajian, kalau seseorang tersebut ya sudah dinasehati, ya kemudian dia posisinya nyampaikan ya, suka berceramah, suka nulis dan sebagainya.
sudah dinasehati tentang kekeliruannya dan sebagainya, tapi dia tidak kembali kepada jalan kebenaran, maka bagi yang lain ya, dari ulama misalnya boleh nyebutkan ya, hati-hati dari fulan, ya ada kekeliruan ya, dalam ucapan atau tulisannya, yaitu begini-begini, yang betul begini-begini. Yaitu namanya apa? Dalam rangka raddul batil. Jelas ya sama sekalian. Bukan karena apa? Bukan karena nggak suka dengan orang, bukan ya, karena semata-mata nasihat karena Allah. Nasihalillah kepada umat. Ya, jadi sebaiknya orang ini dulu dinasehati yang menyampaikan ini. Sebab kalau nggak dinasehati dulu, ya langsung di ini kan, ya khawatirnya sudah tersebar ya. Mending dinasehati dulu. Kalau nggak mau, maka umat diperingatkan. Ya, dan sama sekalian. Ya seperti sejarah ya, para ulama itu kan ada kadang ketergelinciran sama sekalian. Ulama ini tergelincir dalam masalah misalnya asma wa sifat ya, demikian. Bukan berarti kita menjatuhkan ulama tadi, bukan ya, tapi sebagai unsur kehati-hatian bahwa beliau terjatuh pada ini. Bukan berarti kita semua dari ilmunya beliau, tidak, tapi dalam hal tersebut beliau tergelincir. Ya siapa tidak tergelincir sama sekalian, ya namanya manusia. Sebagaimana perkataan Imam Malik ketika berada di samping makam Nabi SAW, beliau mengatakan yang kurang lebih maknanya, setiap orang itu bisa diambil perkataannya atau ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi SAW. Setiap orang bisa diambil perkataannya, bisa juga ditolak kecuali sabda Nabi SAW. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu agama maka perlu hati-hati. Beda sama ilmu dunia ya, kita ngambil dari orang kafir dan sebagainya boleh. Tapi ilmu agama hati-hati, apalagi kita dari ngambil internet dan sebagainya perlu ekstra hati-hati ya sekalian. Karena yang menampilkan, yang menulis banyak sekali situ. Hati-hati sama sekalian. Dalam baca buku dan sebagainya juga hati-hati. Karena apa? Karena berkaitan dengan keyakinan dan amaliyah, dengan agama ya, kebahagiaan dunia akhirat kita. Ya hati-hati ya, jangan sampai yang menyampaikan orang kafir atau orang musyrik atau orang munafik atau orang ahli maksiat atau orang yang tidak punya ilmu dan sebagainya. Demikian ya. Barakallahu fikum. Bisa difahami Ustaz? Alhamdulillah. Baik, naktafi bihadzal qadar, ya kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekaligus saya pamit karena ada keperluan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.